Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba bongkar salah satu ide fisika yang paling fundamental tapi sekaligus aneh banget. Betul. Langsung dari bab 6, buku Six Easy Pieces karya Richard Feynman nih. Judulnya Perilaku Kuantum. Yap, sumber kita bab itu sendiri. Siap-siap ya, karena dunia kuantum ini, wah, sama sekali nggak kayak yang kita lihat sehari-hari. Tapi Feynman punya cara jitu nih buat jelasinnya, pakai eksperimen pikiran. Betul sekali. Misi kita hari ini tuh mencoba menangkap esensi mekanika kuantum. Kenapa sih partikel super kecil kayak elektron, kelakuannya beda banget sama katakanlah bola biliar? Dan gimana caranya cuma dengan melihat atau mengamati, hasilnya bisa berubah. Nah, itu dia. Ini dasar banget, tapi ya seperti kata Feynman sendiri, ini juga membingungkan. Celah. Terus di belakangnya ada detektor. Gimana hasilnya? Iya, seperti yang kita duga lah ya. Peluru itu kan datangnya utuh satu-satu, kayak gumpalan gitu. Bener. Kalau kita ukur sebaran kemungkinannya, peluru sampai di detektor pada posisi tertentu, kita sebut P1 kalau cuma celah satu yang kebuka, P2 kalau cuma celah 2. Oke. Nah, pas kedua celah dibuka barengan, kemungkinannya P1-2, itu ya tinggal P1 ditambah P2 aja. Simple ya, probabilitasnya dijumlahin aja. Nggak ada yang aneh, nggak ada interferensi. Betul, lurus-lurus aja. Oke, itu masuk akal banget. Sekarang gimana kalau kita ganti peluru pakai gelombang air? Setupnya sama, sumber gelombang, dinding 2 celah, sama detektor intensitas di belakang. Apa yang beda? Nah, ini baru beda banget. Intensitas gelombang itu kan nggak datang dalam bentuk gumpalan utuh gitu ya. Nilainya bisa berapa aja. Dan yang paling penting nih, pas kedua celah dibuka, pola intensitas totalnya, I12, itu nunjukin yang namanya interferensi. Interferensi, maksudnya? Ada puncak-puncak tempat gelombangnya saling menguatkan, dan ada lembah-lembah tempat gelombangnya saling melemahkan atau meniadakan. Oh, kayak pola terang gelap gitu ya kalau cahaya. Mirip ya. Secara konsep, ini karena gelombang punya amplitudo dan fase, jadi intensitas totalnya itu bukan sekedar jumlah intensitas dari masing-masing celah. Ada efek gabungannya. Oke. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Gimana kalau kita pakai elektron? Nah, Eksperimennya mirip. Senapan elektron, dinding 2 celah, terus detektornya bunyi klik tiap ada elektron nyampe. Elektron kan partikel kecil ya, harusnya kayak peluru tadi dong. awalnya sih kelihatannya gitu. Setiap elektron yang nyampe ke detektor, itu datangnya utuh. Satu klik bunyinya sama kuatnya, nggak ada tuh setengah klik atau seperempat klik. Oke, jadi sifat partikelnya jelas ya? Jelas banget. Nah, ini tapinya nih. Tapinya itu pas kita lihat sebaran klik ini di layar belakang, ketika kedua celah dibuka, polanya P12 itu. Gimana polanya? Justru mirip banget sama pola gelombang air tadi. Ada pola interferensinya, puncak dan lembah yang jelas. Serius jadi datangnya satu-satu kayak partikel, tapi distribusinya kok malah kayak gelombang. Ini kan aneh banget. Aneh banget. Ini bener-bener mengguncang logika dasar kita kan? Logika kita kan bilang, elektron itu ya pasti lewat salah satu celah, nggak mungkin dua-duanya barengan. Iyalah, masa bisa mecah diri? Nah, Feynman terus nanya, gimana kalau kita coba intip aja elektronnya pas lewat? Misalnya, kita pasang lampu di dekat celah buat ngelihat dia lewat celah mana. Oh, dicoba dia mati gitu ya? Terus hasilnya? Hasilnya, bikin tambah pusing. Jadi, setiap kali kita berhasil melihat elektronnya lewat mana, misalnya karena ada kilatan cahaya pas dia lewat, kita bisa pastikan, oke, dia lewat celah 1 atau celah 2. Nggak pernah keduanya. Oke, berarti logika kita aman lagi dong, dia lewat salah satu. Logika proposisi A-nya aman. Tapi, ada tapinya lagi. Begitu kita berhasil ngintip dan tahu dia lewat mana, Apa yang terjadi? pola interferensi yang tadi ada di layar belakang itu langsung hilang, lenyap, Hilang. Jadi polanya berubah. berubah total. Sebaran elektronnya, kita sebut pi aksen 12, sekarang jadi persis kayak peluru tadi. Pi aksen 1 ditambah pi aksen 2. Nggak ada lagi pola gelombang. Wah, jadi cuma gara-gara kita ngelihat polanya rusak? Persis. Kesimpulannya itu luar biasa. Tindakan mengamati itu sendiri mengganggu sistem kuantumnya. Cahaya yang kita pakai buat ngeliat, fotonnya itu nabrak elektron.
Oh, jadi ada interaksi fisik ya? Iya, dan tabrakan itu cukup buat ngubah lintasan elektronnya, sehingga ya udah pola interferensinya jadi rusak. Gimana kalau ngintipnya pelan-pelan aja? Pakai cahaya redup gitu? Udah dicoba juga sama Feynman dalam eksperimen pikirannya. Percuma. Kalau cahayanya dibikin redup banget atau pakai panjang gelombang yang lebih panjang biar lembut, ada masalah lain. Masalah apa lagi? Kalau cahayanya cukup lembut sampai nggak ngerusak pola interferensinya, malah panjang gelombangnya jadi kegedean. Kita jadi nggak bisa bedain lagi elektronnya itu sebenarnya lewat celah yang mana. Kayak pakai senter super gede buat nyari jarum. Jadi serba salah ya, mau lihat polanya nggak boleh tahu jalannya, mau tahu jalannya, polanya rusak. Nah, itu dia. Ini langsung nyambung banget ke inti dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ah, iya, prinsip ketidakpastian. Gimana tuh kaitannya? Intinya, prinsip ini bilang bukan karena alat kita kurang canggih atau gimana ya, tapi memang sifat dasar alam semesta di level kuantum itu begitu. Ada batas fundamental soal seberapa akurat kita bisa tahu bersamaan dua sifat tertentu dari partikel. Sifat apa misalnya? Contoh paling klasiknya ya posisi, delta X, dan momentum, delta P. Itu kayak arah dan kecepatan gitu. Semakin presisi kita ukur posisi suatu partikel, semakin nggak pasti kita tahu momentumnya di saat yang sama. Begitu juga sebaliknya. Nggak bisa tahu dua-duanya dengan akurasi sempurna barangan gitu? Nggak bisa, ada batasnya. Delta X kali delta P itu harus lebih besar atau sama dengan konstanta Planck dibagi 4pi, H2. Itu udah hukum alamnya. Wow, jadi dari semua eksperimen pikiran ini, Feynman nyimpulin ada beberapa aturan main dasar mekanika kuantum yang ya harus kita terima aja walaupun kedengarannya aneh. Betul. Ada beberapa poin penting. Pertama, lupakan prediksi pasti kayak di fisika klasik. Fisika kuantum cuma bisa kasih kita probabilitas atau peluang suatu hasil akan terjadi. Oke, jadi cuma kemungkinan. Iya, dan cara ngitung probabilitasnya itu unik. Kita pakai sesuatu yang namanya amplitudo probabilitas. Ini besaran kompleks yang sifatnya kayak gelombang. Probabilitas itu kuadrat dari besarnya amplitudo ini. Amplitudo probabilitas. Oke, terus? Kedua, kalau suatu kejadian bisa terjadi lewat beberapa cara yang tidak bisa kita bedakan atau tidak kita amati, kayak elektron lewat celah mana tadi sebelum kita intip, amplitudo dari semua cara itu harus dijumlahkan dulu. Dijumlahkan amplitudonya? Iya, amplitudonya dijumlahkan, V sama dengan V1 plus V2. Nah, ini yang memungkinkan terjadinya interferensi, bisa saling menguatkan atau melemahkan. Baru setelah dijumlah, dikuadratkan buat dapat probabilitas totalnya, P12 sama dengan V1 plus V2 kuadrat. Oke, terus poin ketiga? Ketiga, sebaliknya, kalau kita bisa tahu atau memang mengamati cara mana yang terjadi, misalnya kita berhasil ngintip elektron lewat celah mana, maka nggak ada lagi penjumlahan amplitudo. Terus gimana? Yang dijumlahkan langsung probabilitas dari masing-masing cara itu. P aksen 12 sama dengan P1 plus P aksen 2. Makanya interferensinya hilang, jadi kayak kasus peluru. Pengamatan memaksa sistem memilih satu jalur. Dan yang keempat, ini nyambung ke yang pertama tadi ya, bahwa fisika di level ini tuh pada dasarnya cuma bisa memprediksi probabilitas hasil dari banyak eksperimen, bukan hasil pasti untuk satu kejadian tunggal. Kita nggak bisa prediksi satu elektron ini bakal jatuh di mana persisnya. Tepat sekali. Jadi, dunia di skala terkecil itu dasarnya memang probabilistik, nggak pasti. Partikel bisa nunjukin sifat kayak gelombang, dan tindakan kita mengamati itu, secara fundamental mengubah realitas yang kita ukur. Prinsip ketidakpastian itu bukan soal alat kita jelek ya, tapi emang udah aturannya gitu dari sananya. Iya, itu sifat intrinsik alam semesta, bukan keterbatasan teknologi kita. Luar biasa sih gimana Feynman bisa membedah fenomena yang super aneh ini langkah demi langkah ya kan. Meskipun mekanisme persis di baliknya, kenapa bisa gitu, ya tetap aja jadi misteri sampai sekarang. Benar, kita cuma bisa deskripsikan gimana aturannya bekerja, tapi kenapa aturannya begitu, itu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kita jadi nggak bisa lagi ngomong, oh elektron itu pasti lewat salah satu celah, kalau kita nggak benar-benar ngelihat dia lewat mana. Konsep jalur jadi kabur kalau nggak diamati. Persis, keberadaan partikel di suatu tempat atau dengan momentum tertentu baru jadi nyata saat diukur. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan menarik buat Anda pendengar renungkan nih. Kalau gitu, saat nggak ada yang melihat atau mengukur, seperti apa sih sebenarnya realitas ini bekerja di level paling dasarnya? Sesuatu untuk dipikirkan ya.